Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian punya kucing di rumah? Apakah kalian pecinta kucing? Jika kalian punya kucing, maka sayangilah dia, rawat dia, dan juga berikan kasih sayang ke kucing tersebut. Tapi, jika kita menyiksa kucing bahkan sampai membunuh kucing, maka nasib kita kelak di akhirat kelak akan sama seperti pada kisah di video ini. Mari kita tonton videonya dan ambil hikmah baiknya. Semasa di dunia disiksa, kucing memburu perempuan ini di neraka. Pada saat sholat gerhana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan surga dan neraka. Salah satu yang diceritakan Rasulullah adalah adanya seorang perempuan yang disiksa di neraka. Di tempat penyiksaan bagi orang yang berdosa itu, perempuan tersebut dikejar-kejar dan dicakar-cakar oleh kucing. Dalam buku berjudul, Kisah-Kisah Sahih dalam Al-Quran dan Sunnah, karya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dijelaskan, ini adalah kisah perempuan Himyariyah Israiliyah. Semasa hidupnya, ia mengurung seekor kucing, tetapi dia tidak memberinya makan dan minum hingga kucing itu mati karena kelaparan dan kehausan. Kucing itu mengadu kepada Tuhannya tentang kezaliman manusia yang hatinya keras dan membatu. Perbuatan ini telah mencelakakan perempuan tersebut, sehingga dia masuk neraka. Rasulullah melihat kucing itu memburu perempuan tersebut di neraka. Bekas-bekas cakaran tergores di wajah dan tubuhnya. Kisah perempuan itu adalah contoh bahwa hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan sangatlah serius. Hadis tersebut diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Nabi menekankan di beberapa hadis bahwa kucing itu tidak najis. Bahkan diperbolehkan untuk berwudu menggunakan air bekas minum kucing karena dianggap suci. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memiliki seekor kucing yang diberi nama Mueza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Mueza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan yang ditiduri Mueza dari jubahnya. Ketika Nabi kembali ke rumah, Mueza terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasan, Nabi menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Mueza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Mueza yang Nabi sukai ialah, ia selalu mengeong ketika mendengar azan, dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan, layaknya menyayangi keluarga sendiri. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar menyebut pelajaran dan faedah hadis tentang perempuan yang menyiksa kucing sebagai berikut. Pertama, besarnya dosa orang-orang yang menyiksa binatang dan menyakitinya dengan memukul dan membunuh. Wanita ini masuk neraka karena dia menjadi sebab kematian seekor kucing. Kedua, boleh menahan binatang seperti kucing, burung, dan sebagainya, jika diberi makan dan minum. Jika tidak mampu atau tidak mau, maka hendaknya melepaskannya dan membiarkannya pergi di bumi Allah yang luas untuk mencari rizkinya sendiri. Ketiga, di akhirat manusia diazab sesuai dengan perbuatannya di dunia. Wanita ini diserang oleh seekor kucing di neraka dengan mencakari tubuhnya. Nah, ini sedikit cerita, wanita yang disiksa di neraka hanya karena menyiksa kucing. Kucing adalah hewan yang lucu. Hampir semua orang menyukai kucing. Tetapi kadang juga ada yang menyiksa dan menyakiti kucing. Disiram air panas, disiram minyak panas, dipukuli,
dilempar-lempar, ditendang. Sayangilah hewan seperti menyayangi keluarga kita sendiri. Hewan juga butuh kasih sayang. Apalagi hewan seperti kucing. Jika kita menyakiti kucing maka akan disiksa di neraka kelak. Wallahu alam bisawab. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.